Ya, pengalaman saya dulu memang banyak karyawan-karyawati yang memanfaatkan eh, hal seperti ini ya, walaupun belum jadi undang-undang pada saat itu. Nah, yang bukan apa ya, pernah satu kejadian karyawati kita ini udah ngatur sedemikian rupa masa kehamilannya. Nah, case-nya begini, di perusahaan kita ada cuti besar. Cuti besar itu 1 bulan. Nah, pada saat kehamilan dia udah jatuh tempo cuti besar. Cuti besarnya diatur. Dia cuti besar 1 bulan. Nah, setelah menjalani cuti besar 1 bulan itu, lantas dia ngambil cuti hamil. Cuti hamilnya 3 bulan, udah 4 bulan. Dia bekerja, gaji full kan, 4 bulan. Setelah menjalani cuti hamil 3 bulan, otomatis 4 bulan lagi. Nah, di bulan kelima, dia cari alasan lagi. Cari surat dokter. Cari surat dokter, ya dengan alasan sakit inilah, sakit itulah, sehingga dia perlu cuti sakit. Nambah lagi 1 bulan. Wah, ini pernah saya teliti, saya pernah perdebatkan, akhirnya kita minta dokumen, segala macam seperti itu. Nah, bayangkan teman-teman, belum ada undang-undang saja sebenarnya ini sudah dimanfaatkan oleh karyawati pada saat itu, sehingga kita orang HR itu ya harus jeli-jeli. Bukannya kita tidak senang, bukannya kita tidak kasihan untuk seorang ibu yang perlu membesarkan lahir anak. Bahkan pada saat itu sehingga saya jawab begini, saya ini 9 saudara, saya bilang 9 saudara, saya nomor 2. Saya ingat betul loh, ketika ibu saya melahirkan adik-adik saya itu, ya, seminggu ibu saya udah dagang di pasar, saya bilang. Sehat-sehat aja. Adik-beradik saya sehat semua gitu loh. Saya bayangkan begitu. Nah, itu kan wanita zaman dulu artinya lebih tangguh gitu loh. Nah, generasi-generasi hebat sekarang ini kan diciptakan oleh wanita-wanita tangguh yang zaman dahulu yang tidak banyak menuntut kan. Untuk cuti hamil kan gitu. Sekarang sudah lebih maju seperti itu, zaman sudah lebih maju. Nah, ternyata ya para pekerja wanita banyak menuntutnya untuk cuti hamil ini. Ya, it's okay. Ya, patut disambut gembira, tapi perlu diwaspadai. Perlu diwaspadai, jangan sampai sesuatu hal yang kelihatannya ini baik, ini akan berdampak tidak baik juga di berikutnya. Ya, semoga saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat Legisway dimanapun Anda berada. Semoga selalu senantiasa dalam keadaan sehat, berbahagia bersama orang-orang yang Anda cintai, bersama keluarga yang berbahagia di rumah. Para pejuang fisabilillah, teruslah berjuang, istiqomah, mendapatkan rezeki yang halal, thayyiban, mubarakah untuk menghidupi keluarga dan kesejahteraan keluarga kita. Khusus para teman-teman sahabat Legacy Voice, para pekerja wanita atau para suami yang istrinya bekerja, kabar gembira datang dari gedung terhormat Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Undang-Undang KIA, Kesejahteraan Ibu dan Anak. Poin mana yang penting yang disorot dan dibicarakan adalah mengenai cuti pada saat seseorang wanita, seorang ibu yang melahirkan. Kalau dulu cuti melahirkan itu 3 bulan, separuhnya menjelang kelahiran, begitu lahir, nanti setelah lahir di 1,5 bulan berikutnya, biasanya seperti itu, jadi 3 bulan.
Apa istimewanya undang-undang ini? Undang-undang ini memberikan peluang bahwa hari cuti bagi wanita yang melahirkan itu bisa sampai 6 bulan. Kalau punya dalam tanda petik gejala kesehatan tertentu dan berdasarkan surat dari keterangan dokter, maka dia bisa meneruskan cutinya. Apalagi istimewanya lagi bahwa selama masa cuti itu, yang 3 bulan itu, gajinya tetap harus dibayar full, dibayar penuh. Itu sama dengan peraturan yang lama. Nah, yang baru adalah di bulan cuti keempat, yang perpanjangan cuti hamil atau melahirkan itu, gajinya juga harus tetap dibayarkan 100%. Jadi kalau cutinya sampai 4 bulan yang pertama itu, maka pengusaha tetap wajib memberikan gaji full 100%. Nah, tambahan di bulan kelima dan bulan keenam, kalau si ibu ini masih tetap membutuhkan cuti dalam rangka habis melahirkan itu, gajinya tetap harus dibayarkan sebesar 75%. Merupakan kabar gembira sekali buat pekerja yang wanita. Atau ya bagi para suami, tentu saja ini kabar gembira karena istrinya bisa leluasa memelihara dan membesarkan anak-anaknya di masa-masa awal melahirkan, seperti itu. Nah, bagi saya secara pribadi yang pernah pengalaman mengurusi hal seperti ini, waktu saya dinas di perusahaan 8 tahun, ya ketemu juga persoalan-persoalan dengan karyawati kita yang melakukan cuti melahirkan seperti itu. Walaupun dulu 3 bulan ketentuannya, tetapi ada juga yang sudah mencoba menerapkan sebetulnya aturan itu. Jadi pemberlakuan memperpanjang masa cuti dengan gejala ada sakit itu sebetulnya sudah ada yang mencoba. Dari dulu pengalaman saya begitu. Tapi waktu itu memang belum diatur undang-undang. Tapi mereka, para karyawati ini, mengajukannya dengan alasan sakit. Jadi dia ngambil cuti melahirkan 3 bulan. Setelah cuti 3 bulannya selesai, maka dia berusaha mencari surat dokter untuk memperpanjang cutinya dengan alasan cuti sakit. Nah, seperti itu. Diperpanjang dengan cuti sakit, maka perpanjang lagi. Seperti itu. Ya, ada beberapa orang, tidak banyak. Tapi gejala itu sudah ada sebetulnya. Mungkin juga ya, ini kan perjuangan para pekerja wanita untuk memperjuangkan itu. Dan para suami juga, kalau dulu cutinya kan cuma 2 hari. Nah, kalau sekarang bisa panjang sang suami menemani istrinya kalau sedang proses melahirkan dan setelah melahirkan. Kalau dia punya gejala penyakit tertentu, itu bisa 1 bulan Anda menemani istri tercinta, seperti itu. Sesuatu yang patut disyukuri. Tapi apakah memang demikian? Kita harus sambut dengan penuh kegembiraan. Ada nggak kekhawatiran lain? Nah, kalau saya sebagai pemerhati, sebagai orang yang berpengalaman mengurusin hal-hal seperti ini, bagi perusahaan tentu mempunyai konsekuensi yang cukup berat bagi pekerja wanita yang cuti terlalu lama itu. Walaupun ini maunya undang-undang. Karena apa? Karena bayangkan saja, ini udah undang-undang. Bagi perusahaan yang mempunyai karyawati, yang pekerja wanita nanti, apabila ada karyawatinya yang cuti hamil, katakanlah 3 bulan, 4 bulan, ataupun 6 bulan, dia tidak bekerja, stay di rumah, ya kita sangat menghormati seorang ibu yang akan melahirkan generasi bangsa. Tetapi konsekuensinya adalah perusahaan harus membayarkan gaji orang yang tidak bekerja. Muncul satu biaya.
Tetapi tidak cukup di situ. Bahwa tenaga kerja si wanita yang cuti ini kan harus ada gantinya. Nah, begitu ada gantinya, maka perusahaan pun harus mengeluarkan double cost. Artinya, dia harus merekrut seseorang untuk menggantikan si pekerja yang cuti ini dalam waktu ya bisa saja dia outsourcing 1 tahun untuk menggantikan si pekerja itu. Ada juga di satu perusahaan itu ada tenaga kerja yang memang direkrut outsourcing yang memang dia merolling orang-orang yang cuti hamil. Seperti itu, dia 1 tahun menggantikan si A yang lagi cuti hamil atau melahirkan. Begitu 1 tahun selesai, si A tadi sudah karyawati tadi sudah masuk, sudah sehat, kerja, lantas si B lagi nanti cuti hamil. Nah, nanti dia menggantikan lagi si B, seperti itu. Nah, artinya perusahaan siap-siap yang punya karyawati adalah menyiapkan 2 anggaran lah paling tidak untuk biaya tenaga kerja, yaitu biaya tenaga kerja karyawan tetapnya misalnya seperti itu yang cuti hamil dan merekrut lagi 1 orang yang menggantikan tenaga kerja itu. Artinya double cost. Kalau punya 1 karyawati, kalau banyak bagaimana? Saya punya pengalaman dulu di tempat kami, di departemen kami itu, karena kami di SDM banyak wanitanya. Nah, di satu kejadian, di satu titik seingat saya dulu pernah ada 4 karyawati kita itu yang hamilnya bersamaan. Hamilnya bersamaan dan cuti melahirkannya tidak jauh-jauh hari. Gitu, selisihnya nggak jauh. Artinya di satu titik di bulan tertentu ada 4 orang loh yang cuti melahirkan. Nah, departemen kita kekosongan 4 orang itu kan perlu ditampal orangnya. Itu baru 4 loh. Nah, bayangkan misalnya kalau perusahaan itu perusahaan yang kebanyakan wanita misalnya. Ya kalau karyawatinya 100 misalnya. Ya tadi kalau 10 orang yang cuti hamil, cuti melahirkan selama 4 bulan, wah, nggak mungkin kan tidak digantikan oleh tenaga kerja lain. Nah, artinya pengusaha, teman-teman, para HR, ya bersiap-siaplah Anda menganggarkan biaya tambahan di perusahaan itu untuk menambah biaya tenaga kerja kalau ada karyawan kita yang melahirkan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bagaimana dengan Undang-Undang Cipta Tenaga Kerja ya di tahun 2022 itu ya. Undang-undang itu kan ya kata para buruh, para pekerja kan lebih memihaknya kepada pengusaha tuh, daripada si pekerjanya. Yang paling terasa adalah pengusaha, investor yang mau membuka usahanya di Indonesia itu adalah mencari tenaga kerja yang biayanya murah. Sehingga ya kita tahu sendirilah outsourcing dibuat sedemikian rupa itu karena memang ya semata-mata untuk kepentingan para pengusaha gitu. Nah, bagaimana investor itu nanti mau masuk lagi ke Indonesia, mau membuka peluangnya ke Indonesia, kalau pekerjanya yang wanita itu banyak yang fasilitas cutinya gitu. Dan mereka harus membayar ekstra untuk itu. Nah, apakah para wanita, para perempuan tidak khawatir dengan undang-undang ini? Jangan-jangan nanti para investor itu ke depan akan mengurangi jumlah tenaga kerja wanita gitu. Kalau begitu kita akan cari saja tenaga kerja yang laki-laki nih ke depan seperti itu. Maka ke depan bisa jadi kemungkinannya penyerapan tenaga kerja wanita akan berkurang begitu. Yang tadinya kita merasa bersyukur, merasa bahagia atas diberlakukan undang-undang ini ternyata berdampak negatif buat
kesempatan peluang terhadap tenaga kerja wanita juga kan seperti. Atau misalnya masalah karir nanti, masalah karir ya, kalau karir nggak usah lah kan, ini spesifik di perusahaan-perusahaan yang bonafit lah ya, perusahaan-perusahaan besar, perusahaan BUMN yang menata karirnya, karena pekerja wanita kita kan banyak di sektor-sektor yang perusahaan-perusahaan menengah, perusahaan-perusahaan kecil seperti itu. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau didengar-dengar dari media massa, baca-baca di media, bahwa untuk apa sih diberikan cuti yang begitu panjang itu? Nah, alasannya itu adalah untuk mengatasi stunting. Nah, ini kan saya kurang nggak bisa masalah stunting dialaskan untuk persoalan stunting ini dijawab dengan cuti yang lebih diperpanjang. Padahal kan masalah stunting itu adalah masalah kurang gizi yang kronis gitu loh. Memang masa stunting itu dialami oleh anak yang di bawah usia 5 tahun. Masa krisisnya kan ya proses setelah melahirkan seperti itu kan. Pemeliharaan setahun 2 tahun anak itu gizinya harus baik, asupannya harus baik. Nah, pertanyaannya adalah apakah kekurangan gizi, asupan gizi itu, kekurangan gizi kronis itu bisa terjawab dengan pemberian cuti. Lah kalau ibu yang melahirkannya dengan upah yang pas-pasan, ya tetap saja kurang gizi kan? Logika saya seperti itu ya, logika saya seperti itu. Karena ya kita jangan melihat teman-teman yang bekerja di BUMN atau katakanlah PNS, yang lain-lain yang insya Allah gajinya lebih bagus, lebih sejahtera, sehingga kemungkinan anak stunting itu kecil lah seperti itu. Nah, kita perlu lihat juga seperti itu, bahwa kejadian stunting itu adalah kurangnya asupan yang bergizi, kurangnya vitamin, kurangnya makanan yang sehat pada saat proses kehamilan itu sendiri, pada saat sudah dilahirkan, masa kecil, kan seperti itu ceritanya. Nah, kalau stunting itu diakibatkan kurang gizinya selama kehamilan, setelah melahirkan, supaya bayinya tidak stunting, ya bisa diatasi dengan pemberian cuti yang panjang. Nah, ini apa iya cara mikirnya seperti itu? Seperti ya, kalau memang demikian, mungkin ya pemikiran orang-orang yang terhormat ini melahirkan undang-undang ini, atau teman-teman si pekerja wanita itu sendiri yang menuntut ini adalah ya kalau ibunya ada kan bisa menyusui lebih leluasa kan, seperti itu. Ya saya lihat ya zaman anak-anak atau cucu-cucu saya itu kan ya susu ASI-nya bisa disimpan, disimpan di sedemikian rupa, walaupun ibunya bekerja, yang di rumah masih bisa memberikan susu ASI kepada anaknya kan, seperti itu. Banyak cara lah seperti itu. Kalau untuk membuat gizi bayinya sehat, kalau gara-gara harus menyusui kan, seperti itu. Tetapi yang lagi-lagi masalah stunting itu adalah masalah kekurangan gizi, itu lagi-lagi masalah penyebabnya apa? Ya masalah penyebabnya karena ekonomi juga kan. Orang tuanya kurang penghasilannya kurang besar untuk memberikan makan, memberikan gizi yang baik, seperti itu. Kalau mau memberikan gizi yang baik, makanan yang baik, ya gajinya nggak cukup, kurang gajinya. Apalagi gajinya kan mau dipotong-potong, potong sana, potong sini, ya, bayar cicilan segala macam. Saya juga pengalaman mengurusi badan sosial ya, badan zakat, badan sosial. Banyak dulu yang mengajukan permohonan kepada kami di lembaga kami itu adalah memohon bantuan biaya melahirkan. Banyak sekali. Saya dulu sampai jengkel kepada teman-teman yang mengajukan ini. Ini bapak mau enaknya sendiri aja mau buat anak ini. Setelah
Jadi anaknya melahirkan bingung cari biayanya kemana. Kan biaya melahirkan besar juga. Jadi di lembaga zakat itu, di lembaga sosial itu banyak bapak dan ibu, orang-orang yang mengajukan bantuan untuk supaya bayinya bisa keluar. Kan ada juga kasus yang ibu-ibu yang melahirkan tidak bisa membawa bayinya atau tidak bisa keluar karena nggak bisa bayar biaya melahirkan atau biaya rawat inap selama dia melahirkan. Misalnya seperti itu. Nah, bayangkanlah untuk biaya melahirkan saja mereka susah. Nah, apalagi mereka mau mendapatkan misalnya asupan, gizi, vitamin, yang makanan yang sehat yang cukup seperti itu. Nah, jawabannya bukan dengan memberikan cuti yang panjang seperti itu. Ya, undang-undang ini pasti akan bermanfaat sekali, akan dimanfaatkan dengan baik bagi teman-teman di perusahaan-perusahaan yang bagus, perusahaan besar gitu loh. Ya, saya bilang tadi, pengalaman saya saja, belum ada undang-undang ini saja udah dimanfaatkan oleh para karyawati, apalagi setelah ada undang-undang ini seperti itu. Nah, ini sekedar saya tergelitik saja karena saya berpengalaman mengurusin ini selama 8 tahun pengalaman saya, dan saya juga pernah mengurusin lembaga zakat yang pernah mengurusin bayi stunting. Itu udah sering kita memberikan bantuan orang-orang yang memang nggak mampu, itu bayinya yang stunting, memberikan makanan, asupan kepada keluarga-keluarga miskin itu, termasuk biaya melahirkan tadi. Nah, para HR, para teman-teman yang berprofesi sebagai manajer HR, ya saran saya, ya dari sekarang Anda harus siap-siap menganggarkan biaya, karena ini kemungkinan pasti akan dimanfaatkan oleh para pekerja Anda yang wanita. Dan para pekerja yang wanita, para suami yang istrinya bekerja juga, bijaklah memanfaatkan kebijakan ini. Jangan sampai nanti disalahgunakan sehingga nanti entah peluang karirnya, entah kesejahteraan pekerja wanita ini malah nanti akan lebih menurun lagi seperti itu. Nah, yang parah lagi adalah para pengusaha, para investor ke depan itu enggan untuk menerima tenaga kerja wanita. Ya, lebih baik pakai AI saja, kan seperti itu. Nah, ini patut kita renungkan. Walaupun saya yakin juga mungkin sudah dipikirin juga sama teman-teman di DPR itu, tapi ya wallahu a'lam lah bishawab. Demikian, teman-teman, pandangan saya terhadap Undang-Undang KIA itu. Semoga ibu dan anak selalu diberikan kesehatan untuk melahirkan generasi-generasi penerus bangsa ini yang lebih sehat. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.